Sobat Guntur, kita masih barengan ya sama Dr. Arya Nugraha dan juga Mbak Yuni Astrini, dan masih ngebahas tentang edukasi obat. Nah tadi itu kan perbincangan kita masih terputus gitu kan, tapi buat Sobat Guntur yang mungkin mau tanya-tanya atau memberikan edukasi mungkin kepada kita atau memberikan apapun, boleh ya langsung joinan ke 23455. Dan mungkin buat Sobat Guntur yang punya pertanyaan bisa bakal langsung dijawab sama Dr. Arya ataupun Mbak Yuni. Sekali lagi ya Sobat Guntur bisa langsung joinan ke 23455. Ditunggu loh ya. Nah buat Dr. Arya dan juga Mbak Yuni nih ya, tadi itu kan kita udah sempet nih ya, waktu break itu kita ngebahas tentang efek samping obat gitu kan. Oke, baru mau tanya udah ada penanya lagi ya ternyata. Oke, dan langsung aja kita angkat. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, Bu, dari Pak Chandra. Saya mau tanya Pak Dokter, apakah betul sering minum obat, apakah itu antibiotik atau obat generik, itu bisa ada mengakibatkan pengumpulan di batu empedu, kena batu empedu begitu? Itu pertanyaan saya. Oke, jadi hanya itu ya pertanyaan dari Pak Chandra. Iya. Oke deh, makasih buat Pak Chandra. Jadi itu untuk efek obatnya apa ada hubungannya dengan batu empedu gitu katanya Dok ya. Nah sambil kita nunggu penelpon selanjutnya mungkin kita bisa bahas langsung ya, silakan Dok. Ya, terima kasih Pak Chandra ya. Jadi sejauh ini penyakit empedu itu kan dibedakan 3 ya, radang empedu, batu empedu atau tumor empedu. Oke. Nah radang empedu ini kalau tumor ya itu bawaan lah lebih banyak. Kalau radang sejauh ini dikaitkan dengan pola makan, minyak berlebih atau lemak. Oke. Ya, batu empedu pun begitu, lebih banyak dikaitkan dengan bawaan dan akumulasi kolesterol yang berlebih. Jadi sejauh ini kalau sepengetahuan saya belum dikaitkan efek samping obat ke empedu, sebab sebetulnya obat itu kan diolah limbahnya di hati atau di ginjal. Nah nanti mungkin kalau Mbak Yuni ada informasi bisa menambahkan, tapi ya kalau enggak mungkin seperti itu informasinya. Mungkin Pak Chandra yang sejauh ini kita ketahui bersama dan sifatnya umum adalah efek samping obat ke ginjal, hati, atau organ permukaan seperti kulit, beberapa ke ini saraf mata. Jadi kalau sejauh ini yang kami ketahui tidak dibahas efek samping obat ke empedu karena memang metabolisme obat itu kalau tidak di hati di ginjal atau terutama di usus juga karena dibuang lewat saluran cerna. Mungkin Yuni ada informasi soal ini? Belum pernah ya. Oke, jadi kalau ke empedu tidak ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak Chandra, tidak ada hubungannya dengan batu empedu seperti itu ya Pak ya. Oke, kita lanjut nih ya sambil nungguin penelpon berikutnya. Nah masalah tadi nih untuk efek samping dari obat berat gitu ya, itu kan mungkin bisa sampai mengakibatkan anemia atau mungkin juga ada pendarahan lambung. Oke, ini di skip lagi pertanyaannya Shanti ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita angkat lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Saya lupa lagi satu dari Pak Chandra. Oke, Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Mau nanya apakah obat itu terlalu banyak minum, obat generik atau obat antibiotik itu bisa kena usus, maksudnya kanker usus katanya, orang tetangga saya bilang kan perionitis katanya gitu, betul Pak Dokter? Oke, kanker usus sekarang ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Chandra. Iya. Silakan Dok, bagaimana Dok? Kalau yang banyak kita diskusikan adalah dan sudah banyak secara pengalaman kita jumpai adalah efek samping obat anti nyeri terhadap lambung dan usus 12 jari. Dan itu memang seperti pertanyaan Santi tadi menimbulkan iritasi langsung akibat obat itu keasamannya atau melalui suatu mekanisme penurunan prostaglandin namanya. Ya, tapi untuk masyarakat awam kita cukup menyampaikan penggunaan anti nyeri yang terlalu sering, terlalu lama dan banyak itu bisa merusak permukaan lambung atau usus 12 jari. Akibatnya dia memang pendarahan. Dan anemia, bahkan kalau tidak ditangani dengan cepat bisa menimbulkan kematian. Berarti karena dia shock. Berarti ini tergolong obat berat gitu ya Dok ya? Ya, obat keras. Obat keras. Obat keras yang digunakan dengan tidak sesuai aturan. Tetapi kalau misalnya anti nyeri itu memberi iritasi, kemudian terjadi hal yang
berbeda, iritasi menahun itu salah satu penyebab kanker. Jadi dalam ilmu tumor itu, penyakit tumor salah satu penyebabnya selain genetik adalah iritasi atau peradangan menahun. Ya, misalnya katakanlah kalau masyarakat Bali ya dulu yang tidak menjalani sirkumsisi atau sunat itu kan sering sekali di ujung penisnya ada iritasi menahun akibat kotoran yang menumpuk. Nah, itu bisa menimbulkan kanker. Jadi obat anti nyeri menimbulkan iritasi menahun, ada yang kemudian mengalami pendarahan, ada yang separuhnya lagi mungkin menyebabkan cikal bakal kanker ya, sehingga terjadi kanker usus. Mungkin kalau itu dikaitkan bisa, tapi kecil kejadiannya. Yang lebih sering ya pendarahan. Saluran cerna. Jadi itu karena salah pemakaiannya juga gitu ya, Dok ya. Itu mungkin nggak sih ada mungkin tidak cocok dengan obatnya? Ada kemungkinan gitu juga nggak sih, Dok? Kalau efek samping menimbulkan iritasi pada permukaan lambung atau usus 12 jari itu akan dialami setiap orang. Semua orang akan tidak cocok kalau dia menggunakan anti nyeri lama dan banyak. Cuman ada beberapa penyakit yang kemudian ternyata harus menggunakan itu jangka panjang. Ada namanya obat NSAID ya, non steroid anti inflamasi, anti radang non steroid. Jadi beberapa pasien yang mengalami rematik karena antibody misalnya, dia kan harus pakai lama itu. Itu pilihan yang sulit bagi kita, dilema. Dia harus menggunakan ini, tetapi kita juga tahu itu efek samping, sehingga nanti ada mekanisme untuk memberikan proteksi. Bagai buah si malakama seperti itu. Iya. Oke deh, Dok. Nah, itu kan masalah berarti itu entah karena pemakaiannya dan itu memang bisa mengakibatkan pendarahan lambung juga gitu ya, Dok ya. Nah, ada juga nih, Dok. Mungkin jika kita minum obat gitu ya, itu bisa menyebabkan alergi. Nah, untuk itu kenapa sih kira-kira, Dok, obat itu bisa mengakibatkan alergi? Oke, kita skip dulu, kita tunda dulu untuk jawabannya Ibu. Kita angkat dulu telepon satu ini. Oke, terputus nampaknya ya. Oke, kita lanjutkan saja untuk pertanyaan yang tadi antara alergi dan juga obat reaksi itu bagaimana? Alergi ya, Santi ya. Jadi reaksi alergi itu untuk setiap orang berbeda-beda ya. Dan setiap obat itu memiliki peluang untuk menimbulkan alergi seperti itu. Jika memang pasti seseorang menggunakan obat dan memang mengalami gejala-gejala seperti kulit kemerahan atau pusing, mungkin juga bisa sampai pingsan seperti itu, ya memang harus dicurigai adanya resiko alergi obat tersebut. Memang obat itu memang harus di stop untuk sementara atau di stop terus. Jadi memang nanti kalau memang obat itu sangat diperlukan, mungkin dikonsultasikan ke dokter bagaimana, apakah obat itu dimulai dari dosis kecil dulu atau memang ada obat penggantinya yang lain yang bisa digunakan oleh pasien tersebut untuk tujuan yang sama. Oke, jadi intinya kembali lagi konsultasikan ke dokter gitu ya. Iya, benar. Oke deh, nah selain tadi kan kita udah ngomongin masalah efek sampingnya nih ya, Dok. Sekarang tentang jeda waktu untuk minum obatnya nih. Itu kan biasa tuh ada entah 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Itu sebenarnya harusnya selang berapa jam gitu sih, Dok? Karena kan kadang kita nih misalkan satu hari ini minumnya pagi dan juga malam, besoknya siang dan juga sore atau gimana gitu kan. Yang penting sehari itu 2 kali aja. Itu sebenarnya ada jeda waktu yang baik atau gimana sih, Dok? Atau mungkin Mbak Yuni? Iya, ini ya nanti ya. Jadi untuk frekuensi penggunaan obat. Oke, kita tunda dulu. Kita angkat dulu untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Saya mau tanya pada Pak Dokter Ari. Pak Dokter, kalau orang cuci darah itu bisa mempengaruhi ke mata, Pak Dokter? Halo? Oke, cuci darah ke mata ini dengan siapa di mana? Kalau boleh tahu? Pak Ngurah dari. Kalau memang sudah cuci mata itu bisa mempengaruhi efek penglihatan ke mata itu, Pak Dokter. Cuci darah dan juga efeknya ke mata gitu ya, Dok. Oke, terima kasih Pak Ngurah. Iya, terima kasih Bu. Oke, baik. Sembari mungkin ada lagi penanya, silakan dijawab dulu, Dok. Dari pertanyaan Ngurah ya. Oke, kita tampung satu lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa namanya? Halo. Selamat pagi. Pagi.
Bung D, Oke, Bung D, ya apa pertanyaannya Bung D? ini topiknya apa ini nanti? Oke, topiknya itu adalah edukasi obat Bung D. Dan yang hadir di sini ada Dr. Arya Nugraha dan juga Mbak Yuni Astrini. Iya. Ada pertanyaan Bung D? Ya memang kalau masalah obat, Bung D kan jantung bocor ya, Ya. sudah di laser. Kadang-kadang minum obatnya itu pakai herbal, kok ada perubahan. Apa itu boleh kita pakai itu kalau jantung? Oke, penyakit jantung ya, minum obat herbal gitu ya. Oke, terima kasih Bung D sudah sampai dapat poin pertanyaannya. Oke. Oke, nah langsung aja deh kita bahas. Mbak ini apa tadi terpotong? Oke, tadi itu untuk Oh, iya. jeda, iya. Oke, itu dulu dibahas. Pertanyaan pemirsa saya Oke, siap. Silakan Mbak Yuni bisa dilanjutkan. Untuk aturan pemakaian penggunaan obat, Yap. Itu memang kita harus mengerti apa artinya 3x1, apa artinya 2x1, Oke. gitu, 1x1 seperti itu. Untuk yang 3 kali sehari itu memang baiknya digunakan setiap 8 jam. Jadi dibagi dalam Oke. sehari itu. Kalau 2 kali ya setiap 12 jam. Itu memang untuk terutama untuk obat-obat seperti antibiotik atau obat-obat untuk penyakit kronis. Seperti Oke. itu. Kalau memang penghilang nyeri ya bisa waktunya boleh tidak terlalu tepat. Oke. Misalnya sekarang jam 8 pagi, kemudian ya nantinya mungkin sore jam Sore, berapa gitu kan. Besok juga boleh, nggak harus jam 8 pagi Oh, lagi jadi gitu ya. Tapi kalau memang untuk antibiotik atau obat-obat penyakit kronis yang memang perlu kadar obat dalam darah itu biar tetap stabil, sebaiknya memang diminumnya di jam yang sama. Oke, jadi intinya itu dibagi dalam satu hari, dibagi 24 jamnya itu ya. Iya, Oke. jadi jangan kalau 3 kali sehari, pagi, siang, sore enggak. Itu kalau obat-obat yang disebut Mbak Yuni tadi memang harus misalnya kalau 3 kali itu ya setiap 8 jam. Misalnya pagi minum jam 6, nanti siang jam 2 ya, malam jam 10. Oke, Jadi itulah gitu ya. kelemahan kadang-kadang obat yang diminum 2 atau 3 kali. Sehingga sekarang perusahaan obat berusaha betul membuat obat yang sekali minum. Oke. Jadi dia tidak banyak menghafal atau mengingat. Mengingat jamnya. Tadi udah jam dalam berapa gitu ya minum obatnya. Oke deh. Kan sibuk, kadang-kadang pagi minum obat, siang di luar rumah, sore kundangan. Nah 2 kali nggak minum obat. Iya. Atau kalau rajin disimpan. Karena memang obat seperti tadi untuk jantung, hipertensi, diabetes kan nggak boleh putus. Kalau anti nyeri bahkan kalau bisa tidak minum kan gitu. Oke. Jadi dia nggak mesti harus tepat. Oke, jadi itu dia ya untuk masalah jeda waktu untuk minum obatnya. Bisa ya Sobat Guntur dengarkan secara baik gitu ya, biar nggak salah Ya. juga untuk minum obatnya. Nah sekarang kita ke pertanyaan dari Sobat Guntur nih ya. Ya. Untuk yang pertanyaan dari Pak Ngurah gitu, Pak Ngurah dan juga darah Bung D. ke mata ya. Oh iya, coba lagi satu dulu kali ya. Oke, mungkin satu lagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Saya Nardo Beratan, Pak. Berapa? Nardo Beratan. Bagaimana pertanyaannya Bapak? Sudah jelas. Terima kasih Pak Dokter. Saya mau bertanya sedikit. Biasanya minum obat itu kan ada pagi, ada siang, ada sore atau malam gitu Pak ya. Sekarang yang pasti itu jam berapa paginya, jam berapa siangnya, jam berapa malam atau sore itu sendiri. Nah itu Pak. Yang pertama Pak. Pas juga nanti barangkali yaitu saya tidak tahu jelas. Karena kalau suruh misalnya dokter suruh makan pagi, jadi sebelum makan berarti kalau kita makan jam 10 berarti jam 9 begitu ya. Apakah tidak ada suatu kepastian untuk minum obatnya itu Pak? Itu biar maksudnya begitu. Sudah itu yang kedua Pak. Kalau kita mendapat dari dokter itu mendapat obat misalnya 3 macam. Saya yakin Bapak dokter sudah tahu obat satu sama lainnya tidak mungkin kontradiksi atau bertentangan. Nah, ada yang berikan obat sampai 6. Wih, sampai 6 biji kali yaitu misalnya 1 biji kan 6 biji, kalau sampai sore kan 18 biji jadinya ya Pak ya. Kalau misalnya 3 kali makan. Apakah memang aturannya demikian?
yang Bapak ketemukan di selama Bapak mengikuti pendidikan, maaf Pak, gitu ya, sehingga kita bisa misalnya 6 biji, waduh nanti dulu, apalagi saya dengar yaitu ginjal itu cukup rentan untuk obat-obat yang cukup banyak, gitu Pak Dokter. Mohon penjelasannya untuk preventif kita menjaga diri, apalagi dalam masa COVID-19 ini, jangan menimbulkan suatu masalah pada kita sehat menjadi tidak sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirta. Itu masalah untuk waktunya ya. Padahal tadi juga sudah sempat kita bahas, tapi mungkin bisa diulang lagi ya. Oke deh, silakan Dok, bisa dijawab untuk pertanyaannya. Sebelum Pak Ngurah ya, tadi ada juga yang sudah dibahas Mbak Yuni. Kadang pasien bertanya, diberikan dosis sekali sehari, tapi karena dia pengen cepat sehat, dia minum 2 kali. Ya itu nggak bisa seperti itu ya. Aturannya sudah 1 kali, tidak boleh dikasih bonus atau tambahan. Nah, kita bicara diskusi soal pertanyaan Pak Ngurah. Ada tidak kaitan cuci darah dengan gangguan mata? Sebetulnya jawabannya ada, tapi tidak langsung oleh cuci darahnya. Jadi orang kalau cuci darah kan paling sering karena darah tinggi, tensinya bisa di atas 200 gitu ya, menyebabkan kerusakan ginjal, gagal ginjal, cuci darah. Atau justru yang lebih sering lagi karena gula, diabetes. Gulanya tinggi, gagal ginjal, cuci darah. Nah, gula yang tinggi dan tekanan darah yang tinggi tidak cuma merusak ginjal, tapi juga merusak saraf mata. Makanya banyak orang yang darah tingginya tiba-tiba melonjak melampaui 200, dia mengalami kebutaan tiba-tiba. Atau kalau diabetes, penyakit ini kan memberi komplikasi sistemik, mulai dari stroke, otak, mata kabur, kemudian jantung, ginjal, kaki luka tidak sembuh-sembuh. Nah itu karena diabetesnya, karena penyakit dasarnya darah tinggi ke mata, bukan cuci darahnya. Ya, pertanyaan tadi jawabannya seperti itu, terkait tapi tidak langsung. Jadi ada hubungannya. Hubungannya karena penyakit dasarnya. Gitu. Terus yang kedua apa ya? Itu jika kita mengalami penyakit jantung gitu ya. Oh, jantung bocor ya. Nanti bocor. kalau herbal mungkin Mbak ini bisa nambahkan. Jadi Mang D, mudah-mudahan sehat selalu ya. Memang kalau salah satu penyakit yang memerlukan pengobatan jangka panjang kan jantung, termasuk jantung bocor, yang kita dalam terminologi medis sebut sebagai penyakit jantung rematik. Katupnya yang tidak begitu bagus nutup atau membuka. Ini harus pengobatan rutin jangka panjang. Atau kalau berat sebaiknya diganti katupnya. Ya, di rumah sakit jantung ya. Harapan kita di Jakarta. Diganti katup, dia akan bisa mengurangi penggunaan obat-obat dan hasilnya jauh lebih bagus. Tapi kalau mungkin bocornya kecil, dokter tidak menyarankan tindakan, tapi obat-obatan rutin, kemudian edukasi aktivitas fisik yang tidak berlebih dan diet yang baik, tidak boleh merokok dan sebagainya. Itu untuk Mang D. Mengenai herbal ya, yang saya tahu dia memang sejauh ini medis tidak bisa berkomentar terlalu banyak karena seperti kita ketahui bersama, studinya atau penelitiannya belum. Tetapi menurut saya tingkat keamanannya bagus. Sama kayak kita misalnya di desa dulu minum loloh gitu ya, jamu tradisional itu kan tidak ada penelitian, tapi kita tahu itu bagus. Cuman kalau kita sebagai masyarakat ilmiah tidak boleh menyimpulkan sesuatu tanpa penelitian. Ini mungkin ada soal herbal. Banyak herbal sekarang. Herbal, ya bener. Sekarang memang banyak obat herbal ya bener, yang fungsinya dari penyakit A sampai penyakit Z kayak gitu ya. Ada aja obat herbalnya gitu ya. Ya, jadi mau percaya juga ya, kita kan harus lihat penelitian benar nggak seperti itu. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan memang tidak bisa langsung menjudge ini benar apa enggak gitu ya. Memang ada yang sudah ada penelitiannya, ada yang memang masih dalam tahap penelitian seperti itu. Tapi untuk kasusnya seperti tadi, kalau memang jantung bocor jantung bocor itu demam rematik ya, jantung rematik ya. Nah itu jelas itu bukan penyakit ringan ya. Iya, sudah jelas dari namanya saja sudah serem banget gitu kan. Iya, jadi itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan kalau memang benar ya penyakitnya seperti itu, tentu itu memang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan yang intens ya dari dokter seperti itu. Jadi memang ada jika memang ada pasien seperti itu ke apotek, biasanya kita kalau memang dia mau beli obat herbal ya boleh, tapi kita edukasi Bapak kalau memang memiliki penyakit tersebut ya, riwayat seperti itu memang harus ke dokter begitu. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa diulang lagi ya tentang pembahasan kita yang tadi mengenai jangka waktunya gitu kan. Iya. Nah, mengenai herbal tadi, Santi, intinya dia
studinya kurang ya, artinya penelitiannya belum banyak. Tapi mungkin oke lah karena dia herbal based. Kalau dia fair begitu ya, tidak sembunyi-sembunyi menambahkan zat kimia, mungkin relatif aman. Makanya oleh karena itu obat seperti ini sebetulnya untuk orang sehat lebih banyak. Oh gitu. Untuk pencegahan. Oh iya, jadi rasanya tidak mungkin, mohon maaf, dia bisa menyembuhkan gagal ginjal atau jantung bocor. Tetapi orang-orang populasi yang sehat yang ingin menjaga kesehatannya bisa. Rasanya cocok. Sama saja misalnya orang sehat minum jamu, kemudian minum ramuan-ramuan tradisional yang dibuat sendiri, kan sama dengan itu, herbal itu maksudnya. Tidak bisa dia kemudian secara spesifik menurunkan tekanan darah, tetapi dia akan memiliki efek yang luas untuk menjaga kesehatannya, begitu sajalah dulu kan gitu. Silakan aja. Nah, terus mengenai pertanyaan tadi Pak Nadro ya, yang mengenai apa tadi? Pak Narto, pertama cara minum obat. Ya jadi begini Pak, memang ada obat yang ditulis di sana pagi. Jadi dia hanya boleh pagi disarankan, siang sore kurang baik. Misalnya obat penguras kencing nih. Jadi ada pasien misalnya gangguan ginjal ringan atau gagal jantung, untuk mencegah penimbunan cairan dalam tubuh yang membuat dia sesak, dia kan harus minum obat nih yang digunakan untuk menguras kencingnya. Nah itu kan disarankan pagi, sebab kalau siang atau sore nanti dia terganggu tidurnya malam. Dia sering kencing. Jadi bisa ada efek sampingnya untuk tidurnya juga gitu. Mengganggu tidur bukan karena membuat susah tidur, tapi sering bangun untuk kencing. Jadi gitu. Jadi makanya dia disuruh minumnya pagi, biar efek sering kencingnya sampai siang aja, atau paling jauh sampai sore. Sehingga kalau itu diminum pagi, ya sebaiknya misalnya ada saran yang lain, obat diabetes misalnya yang diminum pagi sebelum makan, ya kita gunakan acuan makan pagi rata-rata mungkin jam 8 lah gitu ya, atau paling siang jam 9. Kan enggak boleh nanti makan pagi jam 4 sore gitu ya. sebab kalau ya, obat yang diminum pagi itu untuk kencing manis, dia efeknya panjang. Nah kalau dia minum sore atau siang, nanti dia menimbulkan gula darah yang ngedrop saat dia subuh atau tengah malam. Nah itu berbahaya. Kalau tengah malam atau subuh gula darahnya ngedrop, dia bisa pingsan tidak sadar, tetapi dikira tidur oleh keluarganya, padahal dia koma. Nah oleh karena itu pagi itu gunakan acuan bersama ya, mungkin jam 8 kita makan pagi, jam 8 kurang 10 kita minum obatnya. Itu yang pertama. Mengenai tadi misalnya pagi, siang, sore, itu sekali lagi gunakan pembagian jamnya, tidak pagi kemudian siang sore. 3 kali itu bukan pagi siang sore, tapi misalnya Pak Nadre yang seandainya diberikan obat minum 3 kali sehari, pagi minum jam 6, maka siangnya kenanya jam 2, malamnya jam 10. Untuk pembagian 8 jam itu ya. Jadi sebaiknya kalau yang pagi dan siang taruh di meja makan, yang malam di tempat tidur, di lemari di sekitar tempat tidur, sehingga minumnya jadi mudah. Sarapan pagi minum obat, makan siang minum obat, nanti sebelum tidur minum obat. Cara penyimpanannya begitulah sarannya. Terus mengenai minum banyak obat, memang mohon maaf Pak, ada beberapa penyakit yang sampai saat ini memerlukan terapi agak banyak. Misalnya pasien dengan gagal ginjal, itu paling tidak obatnya 3, bahkan ada yang 4, mungkin 5. Demikian juga yang gagal jantung itu, kalau kita lihat setidaknya perlu 3 obat. Tapi ada yang sampai 5 sampai 6 obat. Itu memang kebutuhan pasien sesuai dengan penelitian. Jadi mohon maaf itu bukan keinginan dokter, tetapi itu memang kebutuhan pasien. Iya benar banget. Ini perlu edukasi yang penting untuk masyarakat. Sama kayak orang cuci darah itu kan sering tak mau pasiennya. Itu sebenarnya bukan kemauan kami pasien cuci darah. Kami juga pinginnya orang sehat semua. Tapi cuci darah itu harus diberikan karena itulah kebutuhan pasien. Kalau itu tidak diberikan, nanti dia mengalami komplikasi yang berbahaya. Ini ada tambahan? Ya, jadi untuk itu namanya polifarmasi ya. Kalau obatnya lebih dari 5, jelas-jelas itu memang bukan keinginan dokter ya. Bukan dokter yang pingin gitu, tapi memang pasiennya yang butuh. Iya betul banget. Iya. Untuk penggunaannya memang kadang pasien kan takut dengan efek sampingnya. Kembali ke tadi, memang daripada tidak pakai, tidak meminum obat tersebut, tentu nanti efek jangka panjangnya akan lebih membahayakan gitu. Jadi untuk masyarakat memang jangan terlalu risau ya untuk menggunakan obat sepanjang obat-obatan tersebut memang berdasarkan resep dokter. Yang bahaya itu kan yang kita beli sendiri. Itu yang lebih berbahaya. Tebak-tebak sendiri gitu ya, itu bahaya banget. Kita baca-baca info terus
nebak sendiri coba kita ini, sakit coba apa, ini. dicoba. Nah, itu yang bahaya kan kita nggak tahu obat mana dan dengan yang mana yang berinteraksi, yang berbahaya bagi tubuh seperti itu. Oke deh, ini nampaknya materi ini sangat menarik ya, dan juga ada ramai sekali, bener banget kata dokter, ini ramai sekali juga ada penelpon untuk menanyakan tentang obat-obatan ini. Tapi Sobat Guntur, karena durasi gitu ya Sobat Guntur ya, kita dengarkan dulu deh untuk closing statement dari Dokter Arya dan juga Mbak Yuni sebelum kita benar-benar mengakhiri Oke Dok pada perjumpaan kali ini. Mungkin silakan dokter. Ya, kalau dari saya sebagai seorang dokter ya, mengajak masyarakat untuk bijak dan cerdas dalam menggunakan obat. Ada obat yang memang boleh masyarakat gunakan sendiri hanya untuk mengatasi keluhan, tetapi memang ada obat yang harus menurut petunjuk dokter atau apoteker, sehingga perlu meluangkan waktu untuk konsultasi. Kalau dari saya itu saja ya, mungkin. Oke, untuk dari Mbak Yuni? Kalau dari saya mungkin untuk seluruh masyarakat yang memang akan menggunakan obat, sebaiknya berkonsultasilah terlebih dahulu kepada yang ahlinya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya, betul sekali. Oke, jadi itu dia ya Sobat Guntur, intinya itu kita itu harus bijak untuk memakai obat. Konsultasi jika memang perlu konsultasi gitu ya. Nah, oke deh Sobat Guntur, itu dia pembahasan kita tentang topik kita hari ini mengenai edukasi obat barengan sama Dokter Arya Nugraha dan juga Mbak Yuni Astrini. Dan Sobat Guntur, buat Sobat Guntur yang mungkin kelewat nih ya tentang informasi kita kali ini, bisa Sobat Guntur langsung tonton di YouTube-nya Radio Guntur untuk cari tentang informasi ini. Dan karena udah waktu nih ya Sobat Guntur, langsung aja Shanti pamit dan Shanti kembalikan ke rekan Tami. Silakan rekan Tami.